Yang saya maksudkan ini sidangnya selanjutnya jawab-menjawab tidak melalui ekor, tapi melalui hadir. Ya saya paham. Karena yang saya sebentar dulu, yang saya maksudkan berbicara sebentar dulu, jangan terlalu emosi, santai. Enggak, saya nggak emosi. Anda yang emosi sebenarnya. Jadi yang awalnya secara ekor, tapi prinsipal karena ini perjalanan hidup dia ingin hadir secara offline. Jadi misalnya ada jawaban nih dari termohon, oke dia hadir. Dan itu haknya dia. Iya. Oleh karena itu jika diizinkan mungkin tidak menjadi sidang online, melalui offline. Halo pemirsa, kita bahas kembali tentang sidang perceraian Baim Wong dengan Paula, di mana di awal video tadi sudah digambarkan atau sudah ditayangkan bahwa dari pihak Baim menginginkan kehadiran Paula di dalam persidangan. Sebenarnya Paula hadir atau tidak hadir itu hak Paula, karena Paula sudah diwakili pengacaranya. Tapi mengapa pihak Baim ini berkeras untuk menghadirkan Paula? Ada apakah di sini? Andai kata mereka memiliki bukti perselingkuhan Paula dengan kuat, tentunya tanpa kehadiran Paula pun mereka enjoy aja, bisa menunjukkan bukti-buktinya di dalam persidangan. Tapi mengapa mereka bersikukuh untuk bisa menghadirkan Paula secara offline, yang artinya Paula hadir di hadapan mereka di dalam persidangan, tidak secara online? Kalau dari prediksi saya yang dulu bisa disimpulkan untuk mencari titik terlemah dari Paula, karena bukti-bukti perselingkuhannya kurang kuat, sehingga mereka berharap dari keterangan Paula bisa keperucut omongan, bisa salah ucap dan lain sebagainya yang kemudian diperuncing untuk menguatkan dari sangkaan mereka. Apakah begitu? Mari kita lihat mengapa mereka berkeinginan untuk menghadirkan Paula secara offline di persidangan. Alasannya apa? Optimis, karena ketika Paula hadir di persidangan, mereka optimis bisa menggali lagi keterangan-keterangan dari Paula yang tentunya bisa menguntungkan mereka. Ya, harapannya Paula bisa keperucut omong atau gimana seperti itu, yang kemudian bisa dijadikan senjata pamungkas oleh mereka. Mengapa begitu? Karena great gratitude. Nah, jika Paula hadir, ini merupakan kesempatan baik buat tim Baim Wong dengan pengacaranya. Ada gratitude, ucapan terima kasih ketika Paula hadir, berarti mereka sangat berharap Paula ini untuk hadir, karena ingin menggali titik terlemah dari Paula ini. Sebab kemungkinan bukti perselingkuhan Paula yang seperti mereka duga tidaklah kuat. Ini ya. Satu kata lagi, mengapa mereka menghendaki Paula hadir? Ada backing emas, ada yang bertopeng di sini, ada yang gak jujur di sini. Jadi mereka berharap Paula bisa hadir untuk bisa menggali lagi, menemukan celah-celah untuk bisa menyudutkan Paula. Nah, menurut saran saya, alangkah baiknya Paula nggak hadir. Toh sudah ada kuasa hukum yang diberikan olehnya untuk pengacaranya untuk mengatasi masalah ini. Serahkan saja pada tim pengacaranya, nggak usah hadir biar cepat kelar perceraiannya. Itu jalan yang terbaik. Daripada nanti hadir, kemudian bersih tegang, kemudian berdebat dan lain sebagainya, masalah bisa menjadi melebar juga menjadi panjang proses perceraiannya ini. Jadi ya begitu, untuk Baim ini berusaha untuk mencari celah kelemahan dari Paula karena bukti-bukti perselingkuhannya masih kurang kuat. Ada nasihat apakah buat Baim ini menghadapi kondisi saat ini dan kehidupan yang akan datang? Semoga bisa menjadi tercerahkan dan hidupnya menjadi lebih baik ke depannya.
Faith, keyakinan, yaitu spiritual. Spiritual harus ditingkatkan. Spiritual tapi bukan teori. Karena spiritual itu perjalanan hidup, pengalaman hidup, suka duka hidup. Jadikan buat pelajaran untukmu. Ya, ini. Victim. Kalau kamu merasa melakukan sesuatu ya harus bisa minta maaf. Yang artinya belajarlah untuk tidak menjahili orang, untuk tidak menjadikan orang sebagai korbanmu. Ketika kamu tidak menyadari itu, malah kamu merasa bahwa kamulah yang menjadi korban atas orang itu. Padahal apa yang terjadi dalam hidupmu juga ada campur tangan kelakuanmu. Ini ya, jangan merasa menjadi korban, karena di sini kamu juga memiliki karakter yang jahil, karakter yang tegaan juga. Service, melayani. Tinggikan jiwa melayani di sini. Hargai seseorang yang sudah hidup untukmu. Ya, apakah kamu sudah memiliki jiwa melayani? Kalaupun sudah, ya semoga bisa ditingkatkan kembali. Ya, karena di sini ada simbol servis pelayanan, melayani. Kemudian harga diri. Kamu selalu merasa kamu paling tinggi di sini. Harga dirimu paling tinggi, kamu paling jago dan lain sebagainya. Dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, kamu akan memandang orang-orang di sekitarmu adalah di bawah levelmu. Dan tentunya itu tidak bagus. Karena derajat manusia adalah dalam kesetaraan. Hanya memang nasib yang membuat taraf hidup seseorang tidak sama. Tapi di sini dinasihati, harga dirimu ini loh, egomu ini loh, harus bisa diminimalkan. Karena kalau terlalu ego yang ada malah menjadi arogan, menjadi tegaan dan lain sebagainya. Growth, tumbuhkan, pertumbuhan. Pertumbuhan dalam hal apa? Loh, vanity. Baru saja saya ngomong arogansi, ego. Di sini vanity-nya keluar. Jadi growth pertumbuhan ini jangan tumbuhkan arogansimu. Dari keenam kartu ini bisa diartikan saran-saran, nasihat-nasihat dari semesta, yaitu Baim, sudahi untuk menjadikan korban orang lain atas perbuatanmu. Hiduplah dalam melayani sesama. Hiduplah penuh kerendahan hati, jangan ketinggian hati. Juga sifat-sifat yang arogansi, kesombongan, ego itu juga harus mulai diturunkan. Jangan malah ditumbuhkan. Ini ya. Nah, juga ada simbol harga diri ini loh. Kedudukan kamu jangan merasa paling tinggi dalam keluargamu, paling tinggi dalam duniamu dan lain sebagainya. Itu nggak bagus. Karena dengan adanya ketinggian ini pada akhirnya muncullah sifat kesombongan dan arogansi dan yang bisa tega pada seseorang. Nih. Dan ini juga ada hubungannya dengan perbuatan Baim di mana dia minta sidang terbuka. Itu bukti dari kearoganan dia, tidak berpikir tentang kejiwaan si anak dan mantan istrinya nanti. Katakanlah Paula salah. Haruskah aib itu dipublikasikan? Haruskah anak-anaknya mengetahui bahwa ibunya seperti ini nantinya? Apakah memang tujuanmu agar anakmu membenci ibunya dengan membuat persidangan terbuka itu? Ya pastinya ada tujuan-tujuan tertentu yang kamu inginkan sehingga kamu memutuskan untuk sidang terbuka. Dan itu sangat kejam ya. Kamu terlahir dari seorang ibu.
Ya. Jadi hargailah sosok wanita itu sekalipun mungkin dia salah dan lain sebagainya. Karena kamu sendiri juga nggak suci-suci amat. Makanya di sini keenam kartu ini melambangkan dari sosok Baim yang vanity, yang arogan, juga yang memandang dirinya lebih tinggi daripada orang di sekitarnya. Dan sifat-sifat ini masih tumbuh, makanya ada simbol growth. Ya, masih tumbuh. Makanya di sini ada faith. Faith itu sebuah keyakinan. Kamu memang agamamu bagus. Tapi agamamu itu apakah kamu terapkan di dalam pemikiranmu, di dalam perbuatanmu, dalam mengambil sebuah keputusan? Masalahnya di situ. Makanya di sini disarankan spiritualmu tinggikan. Ya, tinggikan spiritualmu agar kamu bisa lebih menghargai sesama, lebih menservis sesama, melayani sesama. Jangan hanya dijadikan orang-orang di sekitarmu sebagai korban atas perbuatan.